Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara cepat mencapai rating 99 per 100. Oke, jadi di posisi sekarang saya bisa gambarkan teman-teman itu sudah keluar rating, artinya sudah mencapai 30 orderan. Nah, karena rating baru keluar, saya yakin tidak semua, mungkin kebanyakan pasti teman-teman yang keluar itu pasti masih di rating 0,97. Itu normalnya ya, karena saya pun kemarin masih begitu. Oke, jadi bagaimana caranya cepat-cepat naik ke angka 0,99 per 100? Oke, mari kita bahas. 3, 2, 1. Oke, karena posisinya akun kita atau akun teman-teman itu masih di rating-rating yang tergolong rendah. Nah, artinya kita harus mengoptimalkan waktu bagaimana caranya supaya rating kita itu cepat naik ke angka paling puncak lah istilahnya, karena 0,99 itu angka puncak untuk rating di aplikasi Maxim Driver. Jadi strateginya adalah ya itu tadi, kita yang pertama kita kalah rating dengan teman-teman yang driver yang lain. Nah, otomatis kita harus punya strategi sendiri. Jadi kita lupakan dulu bagaimana cara on beat yang normalnya di seorang driver Maxim. Jadi kita harus merintis dulu. Kita masih dalam fase-fase merintis. Oke. Jadi strategi dari saya yang pertama adalah jangan pilih-pilih orderan. Artinya teman-teman harus minta orderan sebanyak mungkin, atau yang sering kita kenal dengan istilah cocol. Nah, karena kita minta orderan, artinya dia ada di kategori food dan delivery. Nah, dalam nyocol orderan atau minta orderan itu, saya harap teman-teman tidak sembarang, karena tujuan kita di sini adalah mengoptimalkan waktu. Nah, jadi saran saya yang pertama adalah teman-teman harus perhatikan dulu jarak kita ke orderan yang akan kita minta itu. Pastikan jangan terlalu jauh, karena ya yang pertama kemungkinan untuk dapat orderan itu atau memenangkan orderan itu lebih besar, karena yang paling dekat yang kemungkinan besarnya dimenangkan oleh server itu lebih besar gitu. Nah, selain itu ya kita juga harus irit bensin, waktu dan tenaga kita. Jadi teman-teman selalu harus buka di tab order itu, yang pilih yang paling dekat. Nah, karena tadi yang saya bilang jangan pilih-pilih orderan, artinya teman-teman tidak usah dulu memandang argo. Nah, ini saran saya, karena kita masih di fase-fase mau mengembangkan akun kita. Jadi tidak masalah selama itu argonya sekian, yang penting jarak penjemputannya seperti ini, tidak sampai 1 km. Nah, ini kalau kita minta, kemungkinan besarnya kita untuk menang itu lebih besar, karena yang pertama jarak kita dekat, dan yang kedua biasanya argo-argo yang demikian jarang diminati oleh driver-driver yang lain yang lebih senior dari teman-teman. Mereka pasti lebih fokus ke orderan auto atau baik. Kalaupun mereka mau nyocol, pasti mereka cari argo-argo yang menguntungkan lah, yang lumayan. Biasanya dia di atas 10.000. Nah, sekian. Oke, jadi usahakan pokoknya sebanyak mungkin. Nah, kelebihannya kalau teman-teman minta orderan itu tidak pilih-pilih, nantinya waktu untuk mendapatkan rating 99 per 100 itu juga akan lebih cepat. Ya, kalau mungkin teman-teman ada di kota besar, paling lama sekali itu ya, saya rasa 1 minggu itu sudah cukup lama. Apalagi kalau di daerah teman-teman masih tergolong ndak membludak lah drivernya. Nah, mungkin bisa lebih cepat dengan cara begini. Jadi itu dulu. Bukan saya bilang jangan lupakan orderan auto. Tetap kita boleh teman-teman berharap auto, tapi jangan fokus ke situ. Jadi tombol auto teman-teman tetap dikasih hijau saja, karena siapa yang tahu rezeki kan, siapa tahu begitu kita selesai
mengantar atau kita lagi menunggu orderan yang kita minta, tiba-tiba ada auto yang mungkin sangat dekat dengan akun teman-teman, posisi teman-teman, bisa jadi dia masuk ke akun teman-teman. Nah, ini kan rezeki kita, siapa yang tahu. Nah, yang kedua, setelah mengumpulkan argo-argo yang mungkin tergolong rendah ini, pastikan juga kalau bisa dia adalah orderan yang berbintang yang seperti ini. Nah, jadi dia itu tergolong order yang prioritas. Nah, ini lumayan juga jaraknya, tapi karena ini talangan, teman-teman harus pertimbangkan juga. Jangan sampai tidak sesuai dengan kemampuan teman-teman atau bagaimana. Kemudian, nah, kenapa saya bilang kita harus usahakan dia orderan berbintang atau order prioritas? Karena dalam perhitungan rating itu, orderan berbintang seperti ini nilainya, bobotnya itu sama besar dengan orderan auto. Sudah sebelumnya saya bahas di tentang pembahasan tuntas tentang rating. Nanti teman-teman bisa klik videonya di atas sini. Jadi bobotnya itu dia sama dengan orderan auto. Nah, kemudian, nah untuk argo ya itu tadi, teman-teman usahakan dulu yang argo-argo kecil, karena yang pertama ya kemungkinannya lebih untuk kita dapat itu lebih besar, karena driver-driver yang lebih senior itu jarang melirik argo-argo yang rendah kayak begini. Karena kalau rame orderan, mereka fokusnya selalu ke auto atau baik. Kalaupun mau nyocol, pasti cari yang argo yang lumayan. Seperti itu. Nah, selain itu, teman-teman juga harus perhatikan yang saya bilang tadi, talangan. Karena di setiap orderan delivery biasanya ada talangan yang harus kita penuhi. Contohnya seperti ini 240.000. Nah, teman-teman harus sering perhatikan isi dari orderan tersebut. Jangan sampai karena kita tergiur dengan argo yang tinggi, nah akhirnya kita lupa kalau di dalamnya ada talangan yang harus kita penuhi. Jangan sampai kita sudah sampai di lokasi penjemputan baru kita kaget. Nah, ini kan rugi juga. Kita sudah jauh-jauh ke sana, rugi tenaga, rugi waktu, dan rugi bensin. Ya, seperti itu. Tetap harus perhatikan isi dari orderannya. Itu. Kemudian, nah, selain dari pemilihan orderan tadi, yang strategi selanjutnya adalah teman-teman itu harus pintar memilih spot atau titik tempat menunggu orderan. Karena kalau teman-teman masuk dalam kategori yang full time, artinya dari pagi sampai sore bisa optimal di jalanan. Nah, jangan sampai kebanyakan waktu kita itu hanya digunakan untuk menunggu orderan. Nah, ini kan rugi, apalagi posisinya kita sedang ingin mengoptimalkan waktu supaya cepat naik ke rating maksimal. Jadi seperti itu. Nah, kalau memilih spot, saran saya teman-teman bisa pakai logika dan insting masing-masing. Kapan orderan itu rame, di waktu kapan, dan di tempat kapan. Saya contohkan, kalau di pagi hari, orang-orang semua yang mau menggunakan Maxim itu pasti yang mau berangkat kerja, mau pergi sekolah, dan lain-lain. Artinya, lokasi tempat kita menunggu orderan itu jangan di tengah kota. Artinya kita harus menunggu di sekitar pemukiman yang padat penduduk. Nah, tempat paling dekat adalah ya sekitar rumah teman-teman. Teman-teman coba dulu. Kalau misalnya hari pertama dapatlah 1-2 orderan di sekitar rumah, ya artinya itu bisa jadi titik start teman-teman tiap hari. Seperti itu. Setelah mengantar ke tujuan, jangan langsung menunggu di tempat yang antarannya tadi. Kalau jaraknya dekat, saran saya teman-teman bisa sedikit melipir ke daerah pemukiman lagi yang ada di sekitar lokasi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang jadi driver Maxim itu memang harus penuh dengan strategi, apalagi posisi kita masih tergolong driver pemula, karena ya itu tadi rating kita baru keluar. Ya seperti itu. Kemudian ya kalau teman-teman itu teman-teman masih berharap dengan orderan auto, tidak apa-apa, tapi saran saya ya teman-teman harus siap mental, karena kemungkinannya kayak tadi kita menunggu di jam sibuk, sementara ya driver lain juga ikut menunggu. Artinya kita ada di pilihan sekian, karena otomatis rating mereka itu pasti sudah
rating puncak semuanya atau rating 0,99 per 100. Jadi harus teman-teman siap mental. Kalau kalau memang mau mengharap orderan auto ya. Tapi kalau memang teman-teman mau versi barbar, nah ini yang paling enak, optimal. Artinya begitu kita menunggu 1 jam, paling lama 1 jam lah di jam sibuk. Oke, jam sibuk itu di pagi hari, dia itu di antara jam 6 sampai jam 9. Itu saja. Kan secara logika orang berangkat kerja pasti jam sekian, berangkat sekolah pun sekian. Nah, kalau teman-teman ada driver yang barbar, yang saya namakan biasa barbar, 1 jam menunggu itu sudah sangat lama sekali. Artinya teman-teman harus bisa berpikir bahwa jelas kalau 1 jam tidak dapat orderan, berarti sudah jelas teman-teman itu kalah saing. Nah, kalau memang teman-teman mau jadi driver barbar, langsung lupakan auto, artinya berhenti menunggu, langsung buka tab rating, cari cepat delivery dan food shop, itu saja. Tapi ingat, perhatikan yang tadi, perhatikan argonya, perhatikan jaraknya, kemudian perhatikan talangannya. Nah, dan pastikan dia bukan orderan fiktif ya. Nanti akan saya share juga orderan yang bagaimana saja yang tergolong orderan fiktif. Jadi kayaknya itu saja. Jadi untungnya dengan cara push order seperti ini adalah rata-rata orderan kita itu akan jadi cepat naik. Nah, ya, dan untuk teman-teman ketahui, dalam perhitungan parameter di rating maksim itu, jumlah rata-rata orderan itu poinnya yang paling tinggi, yang sangat mempengaruhi nilai rating kita. Nah, sudah saya perlihatkan caranya di penjelasan tentang rating. Videonya akan saya share di sini juga. Jadi dia poinnya itu sangat tinggi. Artinya kalau teman-teman bisa cepat dapat banyak orderan, nah otomatis rating 0,99 itu akan cepat teman-teman dapat. Dan ingat, kalau rata-rata orderan teman-teman itu tinggi, poinnya akan tinggi, akun kita itu akan terbaca sebagai akun yang rajin. Nah, kemungkinan besar untuk dapat memenangkan orderan selanjutnya itu jadi lebih ringan. Serius. Silakan tanya teman-teman driver yang lebih senior, pasti mereka akan sepakat dengan hal ini. Karena memang seperti itu. Jadi di maksim itu, berteori itu saya rasa harus yang pasti-pasti saja. Lupakan teori-teori yang tidak ada dasarnya. Ini menurut saya ya. Tapi kalau menurut pertimbangan teman-teman itu ada dan tidak merugikan untuk teman-teman, ya silakan teman-teman jalani. Karena ya itu tadi, akun kita itu 100% itu hak prerogatif kita. Tidak ada intervensi dari orang lain. Nah, posisi saya di sini hanya berbagi apa yang saya pahami, oke? Jadi semoga ini membantu teman-teman driver pemula atau teman-teman driver yang lain lah, intinya yang membutuhkan informasi ini. Semoga ini membantu untuk kalian. Dan kalau ada yang masih harus dikoreksi, yang mungkin penyampaian saya salah atau bagaimana, ya tolong sampaikan juga di kolom komentar salahnya di mana. Oke? Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.